Selamat pagi semuanya, apa kabar? Harapan Sir kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar matematika. Di pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai materi induksi matematika. Agar kalian dapat mengerjakan soal latihan yang jadi bodoh, maka perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada pada video pembelajaran. Baik, pada video berikut ditunjukkan domino-domino yang disusun tegak dengan jarak yang sama. Apabila domino ke-1 jatuh ke kanan dan menimpa domino kedua, maka domino kedua akan menimpa domino ketiga dan seterusnya, sehingga semua domino akan jatuh ke kanan. Secara umum, jika domino ke A jatuh ke kanan, maka semua domino di sebelah kanan domino ke A akan jatuh. Jadi untuk membuktikan bahwa semua domino ke N jatuh ke kanan, maka dikerjakan dengan langkah-langkah induksi matematika. Materi yang kita bahaskan kali ini yaitu topik 1.3 induksi matematika. Mulai dari sebuah definisi. Induksi matematika merupakan pembuktian deduktif yang digunakan untuk membuktikan teori atau sifat itu benar untuk semua bilangan asli atau semua bilangan dalam himpunan bagiannya. Di sini Sir berikan langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Yang pertama, buktikan bahwa N sama dengan 1 atau syarat minimal dari soal itu benar. Yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Jadi 4 langkah ini harus ada di penyelesaian soal yang Sir berikan. Baik, kita akan masuk ke bagian A, bagaimana membuktikan dengan langkah-langkah induksi matematika untuk pernyataan matematis berupa barisan. Sir berikan contoh di sini. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah dalam kurung 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2 untuk bilangan asli N lebih besar dari atau sama dengan 1. Baik, kita akan jawab ya. Kita misalkan dengan variabel Sn ya. Untuk penjumlahannya yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah dalam kurung 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama, pembuktian induksi matematika. Untuk N sama dengan 1. Mengapa Sir gunakan N sama dengan 1 di sini? Karena syarat minimal soal adalah bilangan asli N lebih besar dari atau sama dengan 1. Atau N yang terkecil sama dengan 1. Ini ya, pada soal ditulis untuk bilangan asli N lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi benar bahwa S1 atau jumlah satu sukunya itu sama dengan 1. Sama dengan 1 pangkat 2 ya. Kita lihat di sini untuk S1 kita gantikan N-nya dengan 1. Berarti benar 1 untuk jumlah satu suku ya. Atau kalau kamu substitusi N sama dengan 1 ke dalam rumusannya berarti 1 pangkat 2. Benar ya? Oke, kalau kita mau coba S2 juga boleh. S2 itu artinya jumlah 2 suku. Artinya kamu substitusi N sama dengan 2 kemarin, kita jumlahkan 2 suku ya, 1 tambah 3 ya. Sama saja dengan kamu substitusi N-nya 2 berpangkat 2 ya, sama ya. Atau mau coba S3 juga boleh. S3 itu jumlah 3 suku. Gantikan N sama dengan 3. 1 tambah 3 tambah 5 ya. Hasilnya akan sama dengan kamu substitusi N sama dengan 3 ke dalam rumusan N pangkat 2, 3 pangkat 2 ya. Baik, tapi pada langkah 1 di sini kita hanya gunakan S1 saja karena itu langkah-langkah untuk pembuktian secara induksi matematika. Paham ya sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan untuk langkah yang kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu SK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah dalam kurung 2K kurang 1 sama dengan K pangkat 2. Jadi pada langkah kedua ini nilai N kita ganti menjadi K ya pada pemisalan yang Sir buat sebelumnya. Di sini sebelumnya ditulis Sn menjadi SK. Di sini sebelumnya tertulis 2N kurang 1 menjadi 2K kurang 1.
Di sini sebelumnya n pangkat 2 menjadi k pangkat 2. Oke, paham ya untuk langkah yang kedua? Baik, untuk langkah yang ketiga akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k tambah 1, yaitu jadi pada langkah ketiga ini merupakan penambahan satu suku setelah langkah kedua. Perhatikan di sini ya, pada langkah kedua nilai n sama dengan k. Pada langkah ketiga nilai n sama dengan k tambah 1. Jadi kita ganti, pada langkah kedua tertulis SK, langkah ketiganya menjadi S dalam kurung K tambah 1. Oke, kita buat ya, menjadi sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah dalam kurung 2K kurang 1. Kita tambahkan satu suku setelah 2K kurang 1, yaitu tambah 2 kali, kita ganti ya nilai K nya menjadi K tambah 1 dikurang 1. Oke, kita uji ya rumus ini apakah benar ya. Baik, saya contohkan di sini untuk suku keduanya yaitu 3 ya. Berarti nilai K nya kamu masukin 2. 2 kali 2 4 ya, kurang 1 sama dengan 3. Setelah 3 yaitu 5. Nah, masukin ke sini nilai K nya 2 ya. 2 tambah 1 3 ya, kali 2 6 kurang 1 5. Berarti rumus ini sudah benar. Bernilai sama dengan pada langkah kedua di sini K pangkat 2. Pada langkah ketiganya menjadi, kita ganti ya, nilai K menjadi K tambah 1 dalam kurung pangkat 2. Baik, ini akan kita buktikan benar, enak ya. Oke, cara membuktikannya adalah seperti ini. Tulis dulu ya, bukti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah dalam kurung 2K kurang 1 tambah 2 kali dalam kurung K tambah 1 kurang 1 menjadi sama dengan, oke, perhatikan yang dalam kotak ya. Nah, nilai yang di dalam kotak itu sama dengan K pangkat 2 sesuai asumsi kita ya. Nah, di sini lihat ya. Oke, K pangkat 2. Kemudian kamu lanjutkan ya, ditambah yang ini ya, 2 kali dalam kurung K tambah 1 kurang 1. Oke ya. Baik, kita operasikan menjadi sama dengan K pangkat 2 tambah 2K tambah 2 kurang 1. Artinya nilai 2 ini kita kalikan ke dalam. Oke, nanti didapat hasilnya menjadi sama dengan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Oke, sampai di sini kita lalu faktorkan. Ya, kita faktorkan ya. Di kelas 8 kalian sudah belajar memfaktorkan ini. Oke, nanti didapat hasilnya menjadi sama dengan dalam kurung K tambah 1 pangkat 2. Jadi terbukti benar ya, langkah ketiga ini ya menjadi sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Oke, kalau sudah terbukti maka kita tuliskanlah langkah yang keempat. Pada langkah yang keempat ini kalian cukup menuliskan jadi Sn benar untuk n lebih besar dari atau sama dengan 1. Seperti itu kira-kira penjelasan Sir ya. Sampai di sini paham ya semuanya? Sebelum kita masuk mempelajari langkah-langkah induksi matematika untuk pernyataan matematis berupa keterbagian, Sir berikan di sini sebuah apersepsi. Suatu bilangan dikatakan habis dibagi jika hasil pembagian tersebut adalah bilangan bulat. Contohnya 15 habis dibagi oleh 3 karena hasilnya sama dengan 5. 5 adalah bilangan bulat. Misalkan A dan B, dua bilangan asli yang berbeda, masing-masing habis dibagi oleh K. Maka I yang pertama, A tambah B habis dibagi oleh K. Dan I yang kedua, A kurang B habis dibagi oleh K. Contohnya adalah misalkan A sama dengan 15 habis dibagi oleh 3 dan B sama dengan 6 habis dibagi oleh 3. Maka I yang pertama 15 tambah 6 sama dengan 21 habis dibagi oleh 3. Dan I yang kedua 15 kurang 6 yaitu 9 juga habis dibagi oleh 3. Berikutnya eksponensial. Untuk
untuk rumusan A pangkat M tambah N bisa diubah menjadi sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Contohnya 3 pangkat K tambah 1 bisa diubah menjadi sama dengan 3 pangkat K kali 3 pangkat 1. Berikutnya aljabar. Untuk 3A bisa diubah menjadi sama dengan 2A tambah A. Contohnya 3 kali 3 pangkat K bisa diubah menjadi sama dengan 2 kali 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Baik, kita akan bahaskan pernyataan matematis berupa keterbagian. Saya berikan contoh di sini. Buktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3 untuk bilangan asli N lebih besar dari atau sama dengan 1. Kita akan jawab ya. Misalkan Sn sama dengan 4 pangkat N kurang 1. Kita akan masuk langkah yang pertama. Untuk N sama dengan 1. Kenapa dipilih N sama dengan 1? Karena syarat minimal soal adalah bilangan asli N lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi N yang terkecilnya sama dengan 1. Benar bahwa S1 sama dengan 4 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 3 habis dibagi oleh 3. Benar ya, 3 habis dibagi oleh 3. Kalau mau dicoba untuk N sama dengan 2 juga boleh ya. Substitusi N sama dengan 2 ke dalam rumusan Sn ini. Diperoleh S2 sama dengan 4 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 15. 15 ini habis dibagi oleh 3. Untuk S3 juga boleh dicoba ya. Gantikan N-nya sama dengan 3. Diperoleh sama dengan 4 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 63. 63 habis dibagi oleh 3. Akan tetapi pada langkah 1 induksi matematika diambil untuk N sama dengan 1 saja. Kita lanjutkan untuk langkah yang kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu SK sama dengan 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3. Jadi pada langkah kedua ini kita gantikan nilai N sama dengan K ya pada pemisalan tadi. Sebelumnya di sini tertulis Sn menjadi SK, sebelumnya tertulis di sini 4 pangkat N menjadi 4 pangkat K. Oke, selesai ya langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu pada langkah ketiga ini merupakan satu suku setelah langkah kedua. Kalau kalian perhatikan di sini N sama dengan K, di sini menjadi N sama dengan K tambah 1. Jadi kita gantikan saja ya. Di sini sebelumnya SK pada langkah kedua menjadi S dalam kurung K tambah 1 ya pada langkah ketiga. Oke, begitu seterusnya. Di sini 4 pangkat K menjadi 4 pangkat K tambah 1 kurang 1 ya. Ini tetap habis dibagi oleh 3. Ini yang akan kita buktikan. Caranya ini saya tulis dulu ya. 4 pangkat K tambah 1 kurang 1 ini ya. Kita ubahlah menjadi sama dengan 4 pangkat K kali 4 kurang 1 ya. Ini berlaku eksponensial ya. Oke. Kemudian 4-nya saya majukan ya menjadi sama dengan 4 kali 4 pangkat K kurang 1. Secara aljabar 4 kali 4 pangkat K bisa dijabarkan menjadi 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K ya. Kita anggap 4 pangkat K ini A ya. 4A sama dengan 3A tambah A. Oke, kemudian tuliskan di sini kurang 1. Oke, jadi di sini 3 kali 4 pangkat K ini pastilah habis dibagi 3 karena ini kelipatan 3 ya. Kemudian 4 pangkat K kurang 1 juga sudah pasti habis dibagi 3 karena diasumsikan benar ya pada langkah yang kedua. 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3. Jadi penjumlahan dua buah bilangan yang habis dibagi 3, maka kesimpulannya karena 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3, maka 4 pangkat K tambah 1 kurang 1 habis dibagi 3. Jadi sudah terbukti ya. Kalau sudah terbukti, silakan tuliskan langkah keempat yaitu kesimpulan. Tuliskan seperti ini ya. Jadi 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Sampai di sini paham ya penjelasan Sir? Demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini mengenai materi induksi matematika. Agar kalian lebih terampil dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di Edmodo dan kumpul tepat waktu.